Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, kata-kata ukhuwah yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah akhun, mempunyai makna adanya persamaan, adanya keserasian dalam banyak hal. Esensi daripada makna dasarnya adalah memperhatikan, al-ihtimam. Mereka yang merasa ada hubungan satu dengan lainnya, apakah karena hubungan senasab, keturunan, sekandung, sebapak, seibu, dan sepersusuan. Semuanya adalah bersaudara dan satu sama lain harus saling memperhatikan. Lebih jauh diberikan makna mereka yang punya ikatan apa saja. Ikatan yang mengantarkan kepada persaudaraan itu juga dan harus saling memperhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan sekian kali, 52 kali dan 22 kali di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata akhun yang artinya saudara, artinya orang yang dekat. Maka orang-orang Arab ketika dia mengatakan kepada seseorang, hadza akhi, ini adalah saudaraku, berarti ia adalah orang yang sangat dekat dan akrab dengannya. Di dalam Al-Quran sering digunakan kata-kata ikhwah.
digunakan juga kata-kata ikhwan yang memberi makna seketurunan atau tidak seketurunan. Kalau kita kembali kepada perjalanan hijrahnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah untuk membangun sebuah negara madani, negara yang berkeadilan, negara yang mempunyai prinsip-prinsip keislaman yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dilakukan pertama kali bukanlah membangun infrastruktur, tetapi yang dibangun adalah menyatukan dua kekuatan dari kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dan penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan Al-Ansar. Rasulullah persaudarakan akha bainal muhajirin wal ansar. Persaudaraan yang hakiki dan sejati yang dicontohkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempersatukan dua kekuatan yang ada. Karena dengan persatuan dan kesatuan hubungan akan menjadi kuat dan kokoh. Tetapi apabila persatuan dan kesatuan tidak kuat, tidak kokoh, maka dipastikan akan tercerai-beraikan semua apa yang sudah direncanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka-mereka yang di Mekah dikenal sebagai orang-orang terkemuka dan kaya, orang-orang yang memiliki banyak harta kekayaan. Tetapi ketika hijrah, semua harta kekayaan itu ditinggalkan, dibawa seperlunya saja, sehingga mereka diberi gelar di dalam Al-Quran dengan sebutan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang yang hijrah tapi posisinya adalah orang-orang yang fakir, yang tidak berkecukupan. Rasulullah persaudarakan, di Makkah ada yang bernama Abdurrahman bin Auf, di Madinah ada yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Kekayaan yang sudah dikumpulkan di Makkah dibawa seperlunya saja. Sebagai contoh, ada di antara mereka yang tidak membawa sama sekali harta kekayaannya. Seperti sahabat Suhaib Ar-Rumi, ketika ia dijegal di tengah jalan oleh orang-orang kafir Makkah, dipertanyakan, wa anta ya Suhaib, dakhalta Makkah biduni syai'. Dulu engkau masuk kota Makkah tidak memiliki sesuatu. Wal'an jama'ta amwalan katsirah. Sekarang engkau sudah mengumpulkan harta kekayaan yang banyak dan melimpah ruah. Mereka tanyakan, aina amwalukal an? Di mana harta kekayaanmu itu semuanya? Suhaib katakan, harta kekayaanku ada di sana, ambil oleh kalian. Biarkan aku hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah persaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi'. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi' langsung membawa saudaranya itu yang sebelumnya tidak pernah bertemu. Diperlihatkan harta kekayaannya. Engkau lihat di sebelah kananmu, sejauh mata memandang kebun korma, ternak. Beliau katakan, hadza mali khudh syatrahu. Ini semua harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau lihat di sebelah kirimu, ternyata lebih banyak lagi, lebih luas lagi, kebun-kebun korma dan ternak lebih banyak lagi jumlahnya. Kembali beliau katakan, hadza mali khudh syatrahu. Ini juga harta kekayaanku, ambil separuhnya olehmu. Sambil dikatakan juga,
li imra'atani ikhtar wahidatan minhuma sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku punya 2 orang istri, pilih salah satunya, aku akan ceraikan dan engkau yang menikahinya. Semua apa yang disampaikan karena tujuan utama hijrah bukan untuk mencari harta kekayaan. Tujuan hijrah juga bukan untuk mencari tahta kekuasaan. Dan tujuan hijrah juga tidak untuk mencari wanita yang dia cari. Maka dari itu yang disampaikan Abdurrahman bin Auf adalah bentuk doa. Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada harta kekayaanmu dan keluargamu. Aku tidak menginginkan semuanya itu. Nah, persaudaraan yang hakiki dan sejati ini digambarkan oleh Al-Quranul Karim, mengingat manusia dengan segala jenisnya dan segala adat istiadat yang dimiliki, bahasa yang tidak sama, menjadikan mereka disebutkan oleh Al-Quran dengan sebutan ikhwah, saudara. Banyak suku bangsa Arab dengan berbagai dialek yang digunakan. Ada 2 suku bangsa Arab, Aus dan Khazraj, termasuk suku-suku besar. Mereka tidak pernah bersatu. Setiap bertemu pasti berkelahi. Setiap bertemu pasti terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Allah jelaskan itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. 2 suku bangsa Arab yang selalu bertikai, tapi yang diharapkan adalah perdamaian di antara mereka. Ketika perdamaian adalah solusi yang bisa dilaksanakan, maka lakukanlah itu dengan penuh keadilan. Tegakkan keadilan, karena Allah menyukai orang-orang yang selalu menegakkan keadilan itu. Ketika ingin menjelaskan apa makna dari persaudaraan itu dan bentuk persaudaraan yang diharapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berfirman, innamat ta'ifatani ukhtani. Sesungguhnya kedua suku itu bersaudara, tetapi keimanan menjadi dasar dari persaudaraan itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, jagalah persaudaraan itu. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kalau kita bahas ayat ini dan menggunakan pisau bedahnya dari ulumul Quran yang disebut dengan ilmu munasabah, maka akan memberikan makna yang luar biasa tentang persaudaraan itu. Maka dari itulah ayat ini ketika dihubungkan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya memberikan makna persaudaraan yang sejati yang harus kita pertahankan, yang sering dikatakan ada persaudaraan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, karena kita sama-sama warga negara Indonesia. Dan lebih jauh ada lagi ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah.
karena ada ikatan keimanan siapapun dia, maka disebutkan orang-orang yang merasa bersaudara didasari oleh keimanan, didasari oleh persamaan dan keserasian, semua mereka adalah bersaudara. Untuk menjaga persaudaraan itu ada 6 item yang harus dijaga. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 11 dan 12 dari surah yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kehormatan, khitabut tasyrif, khitabut takrim, menunjukkan betapa dekat dan akrabnya antara pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia-manusia yang dihadapkan perintahnya itu. Dilarang untuk tidak saling mengejek, mengolok-olok satu sama lain. Karena kita tidak tahu, orang yang kita olok mungkin dia lebih baik daripada kita. Baik pria maupun wanita. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu suka mencela diri kamu. Secara rasional tidak mungkin ada seseorang yang ingin mencela dirinya sendiri. Tetapi kata para ahli tafsir, ini adalah pesan. Dilarang untuk mencela orang lain. Karena nanti pada satu saat celaan yang pernah disampaikan kembali kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memberikan gelar-gelar yang apabila didengarnya dia akan marah, dia akan tersinggung, apalagi menyebutnya dengan istilah-istilah wahai fasik, wahai kafir, wahai apa-apa lagi. Dilarang oleh agama karena dia akan merusak, menghancurkan persaudaraan yang sudah terbina dan terjaga dengan baik. Yang keempat, dijelaskan di dalam ayat 12 dari surat ini juga. Kembali Allah memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kehormatan, panggilan keakraban dan kedekatan. Yang pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Dilarang untuk tidak berprasangka buruk kepada saudaranya. Kita diajarkan untuk husnuzon, persangka yang baik, karena persangka buruk itu lebih berbahaya daripada dusta. Maka Nabi mengingatkan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Orang yang prasangka yang baik itu akan mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tajassasu. Tidak boleh mengorek-ngorek kesalahan saudaranya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempurnaan dimiliki oleh seseorang adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Dengan segala kekurangannya, sebagai saudara, kita dianjurkan untuk mengungkap kebaikan, kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Tutup dan jangan dijelaskan, disampaikan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Orang yang bisa melakukan ini, nanti pada hari kiamat, dia akan memetik hasilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah.
barang siapa yang bisa menutupi kekurangan aib saudaranya di dunia, maka ia akan dibalas oleh Allah untuk ditutup pula keaibannya, kekurangannya di hari kiamat kelak. Yang keenam, yang terakhir, wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Tidak boleh saling mengumpat, menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian memakan daging saudaramu yang sudah menjadi bangkai? Pasti kalian menjauh daripada itu. Maka ghibah yang diberikan oleh makna oleh para ulama, zikru akhaka bima yakrah, menyebut saudaramu dengan segala sesuatu yang tidak disenanginya. Apabila itu didengarnya, dia akan marah, dan kemarahan akan mengganggu dan menghancurkan ukhuwah yang sudah kita bina dan kita bangun selama ini. Kenapa semuanya itu harus terjadi? Sementara kita, kakek kita satu, Adam alaihi salatu wassalam, ibu kita satu, Siti Hawa, maka tidak selayaknya kita melakukan hal-hal 6 perkara yang disebutkan itu tadi. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami sudah ciptakan manusia itu, ciptakan kalian dari pasangan seorang laki-laki dan wanita, Adam dan Hawa. Kami jadikan kalian berpuak-puak, bersuku-suku. Apalagi negara kita Republik Indonesia yang diakui oleh negara-negara luar. Berbagai seminar internasional selalu saya sampaikan pengalaman Indonesia dengan pulaunya yang berjumlah 18.110 pulau, bahasa sekian banyak, tradisi yang tidak terhitungkan, adat istiadat yang berbeda satu sama lain, tapi bisa hidup berdampingan. Hidup satu. Kenapa? Karena berangkat daripada persaudaraan yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita itu. Maka dari itulah kenapa kita berbeda semua, untuk lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Bukan litaharabu, supaya kamu saling berperang satu sama lain. Bukan juga saling membunuh satu sama lain. Maka kunci daripada ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Kuncinya adalah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Di dalam hadis-hadis Nabi juga digambarkan bagaimana persaudaraan yang hakiki dan sejati itu. Antara lain misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam persaudaraan di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, bagaikan tubuh yang satu, jasad yang satu. Apabila ada organ tubuh yang sakit, maka seluruh jasadnya akan merasakan panas dan demam. Digambarkan juga bagaikan bangunan yang satu, satu sama lain saling mengokohkan dan menguatkan. Dia merupakan sesuatu yang kuat, yang tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Begitu juga di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah perintahkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang berada di dalam persaudaraan. Mudah-mudahan
kita dapat menjaga persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati. Apabila terjadi perbedaan-perbedaan apapun, termasuk perbedaan-perbedaan dalam masalah agama, perbedaan-perbedaan dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, jadikanlah itu hikmah di dalamnya. Jadikanlah itu sebagai pelajaran bahwa itu semua di balik itu ada hikmah dan pelajarannya. Kalau memang Allah menginginkan, maka manusia itu semuanya satu. Tetapi setiap orang mempunyai akal dan pikiran. Menghadapi satu ayat Al-Quran pun banyak terjadi versi-versi di dalam penafsiran. Juga hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kekayaan yang harus kita jaga. Bukan karena perbedaan menjadikan kita jauh satu sama lain. Justru dengan perbedaan itu mengundang kita untuk bersatu. Sekali lagi bersatu dan bersaudara. Dalam arti tadi adanya persamaan, adanya keserasian dalam banyak hal. Perbedaan-perbedaan yang terjadi itu adalah pernik-pernik kehidupan yang kita alami di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, kita sampaikan kepada siapapun, akan dijanjikan mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila kita melakukan satu kejahatan, satu pelanggaran, kedurhakaan, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap pengadilan Allah yang maha adil, pengadilan Allah yang tidak ada keberpihakan kepada siapapun juga. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sittatil baqin min asharatil kiram wa an ammi nabiyyika khairin nas wa an azwajihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wakhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.